semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Infai Riban dalam bincang-bincang bersama ibu-ibu DWP Stasiun PSDKP Biak. Kali ini kita akan membahas tentang peran perempuan Indonesia dalam era modern. Nah, bagaimana, penasaran bukan? Ikuti terus ya. Nah, ibu-ibu, kalau kita bahas peran perempuan Indonesia dalam era modern ini, saya rasa sangat rumit dan begitu kompleks. Nah, misalnya peran perempuan dalam pendidikan, dalam dunia usaha, perbankan, sebagai ASN, tenaga pendidik, dan masih banyak lagi. Dan kalau membahas seputaran perempuan, saya jadi ingat salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang juga berjuang demi mempertahankan hak dan martabat seorang perempuan dan terkenal dengan emansipasi wanita Indonesia. Saya rasa sudah tidak asing lagi untuk Anda semua, yaitu R.A. Kartini. Nah, kalau begitu, mari kita dengarkan pandangan Ibu Ketua DP Stasiun PSDKP Biak, Ibu Nur Halimah Sitorus. Bagaimana tanggapan beliau tentang sosok R.A. Kartini? Menurut saya, R.A. Kartini adalah perempuan yang hebat, yang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Benar sekali Bu Iin, dalam menjalankan peran ataupun tanggung jawab saya seperti ini bukanlah hal yang mudah bagi saya. Pasti banyak tantangannya, maka solusi yang tepat untuk itu, saya harus berani menjalankan tanggung jawab tersebut. Menurut saya, wanita harus bisa berpikiran positif, serta bertindak kreatif dan inovatif, sehingga dapat ikut berperan menjadi Kartini di era modernisasi. Dengan pikiran kreatif, saya yakin kita bisa tampil up to date dan mempunyai kemampuan yang istimewa, mandiri, percaya diri dalam berbagai hal. Wanita yang tangguh dapat menciptakan bangsa yang tangguh. Demikian juga dengan kita harusnya, khususnya di PSDKP, DWP PSDKP yang harus siap sedia mengikuti dimanapun suami kita bertugas dan menjalankan kewajibannya dimanapun berada. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih Ibu Ketua. Kalau begitu, bagaimana dengan mereka yang memiliki semangat juang Kartini dalam bidang pendidikan? Belajar dari teladan Kartini pada waktu itu, sebagai pencetus dan penggerak pendidikan, Kartini berupaya keras untuk sekolah di pemerintah Belanda, menguasai bahasa Belanda, membuka sekolah khusus perempuan, dan berupaya keras mengubah pola pikir keluarganya. Saya jadi termotivasi dengan semangat juangnya yang tinggi bahwa perempuan juga bisa menempuh pendidikan tinggi. Kalau Kartini dulu bisa berhasil, saya yakin saya pasti berhasil. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita karir? Apa sih yang mereka cari? Bersaing dengan suami, melebihi suami? Apa sih yang masih kurang? Ya, peran perempuan Indonesia dalam era modern saat sekarang ini, para wanita dituntut untuk tidak ketinggalan zaman dan menjawab tantangan untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada saat sekarang ini. Salah satunya melalui kreativitas dan inovasi, sehingga wanita dapat berkarya dan berkreasi baik di rumah maupun di tempat kerja masing-masing, sesuai dengan minat dan bakatnya. Semangat untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dan khusus untuk ibu-ibu DWP yang ada di PSDKP Biak, tetap semangat. I love you. Menurut saya sebagai wanita karir yang bekerja di bidang kesehatan, tujuan utama tentu untuk menambah penghasilan keluarga. Selebihnya jika ada keluarga atau sanak saudara kita yang sakit, kita bisa bantu, kita bisa obati. Jadi tidak ada itikat untuk melebihi atau menyaingi karir suami, karena kodrat kita sebagai wanita juga tidak lepas dari merawat dan mengurus anak dan keluarga. Jadi tetap jadi pribadi mandiri, kuat, semangat, dan tetap berguna untuk orang lain. Terima kasih. Habis gelap terbitlah terang. Begitulah semboyan yang sering kita dengar melambangkan R.A. Kartini. Seyogyanya kita sebagai perempuan, istri, harus dapat menjadi terang dan teladan bagi suami, anak, dan keluarga. Kehadiran kita sebagai Kartini modern harus dapat menjadi jawaban dari tantangan masa kini dengan membawa paradigma bahwa setiap perempuan itu istimewa dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ada orang namanya Rini,
temannya namanya Sarah. Kalau ingin menjadi seperti R.A. Kartini, jangan pernah ada kata menyerah. Di sini saya sebagai wanita karir itu bukan untuk bersaing atau melebihi dari suami ya, tetapi saya di sini lebih mempersiapkan untuk masa depan, terutama untuk anak. Apalagi anak itu semakin besar, dia ada keinginan atau cita-citanya yang ingin dia wujudkan. Jadi saya ingin memaksimalkan itu. Terus yang kedua, saya ingin agar ilmu saya yang saya dapatkan dulu di pendidikan bisa terus saya pakai dan bermanfaat untuk saya, keluarga dan masyarakat ya. Dan yang ketiga itu memang cita-cita saya dari dulu ingin mandiri secara finansial, karena ada kepuasan tersendiri ya bagi saya jika saya dapat sukses dan mandiri secara finansial sebagai seorang wanita, seorang ibu, dan sebagai seorang istri. Terima kasih. Pada zaman era digital, teknologi informasi sekarang ini, sosok wanita karir yang sukses merupakan fenomena yang terjadi di kota saya. Walaupun seorang ibu rumah tangga memang tidak sedikit yang mengalami fungsi ganda sebagai wanita karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Seringkali wanita mengalami kewalahan dalam membagi waktu, tak jarang harus mengalami salah satu kegagalan. Saat kondisi seperti inilah, wanita terpaksa harus memilih antara ibu rumah tangga atau wanita karir. Saat menjadi ibu rumah tangga adalah ibu seutuhnya, lakukanlah aktivitas sebaik mungkin. Dan ketika menjadi wanita karir, bekerjalah secara profesional. Menjadi ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir dibutuhkan keseimbangan pola hidup dan kerja. Terima kasih. Ya, sebagai wanita karir, berkarir itu merupakan suatu bentuk aktualisasi dari saya, di mana saya bekerja di bidang pelayanan kesehatan. Dan ini tentunya bukan menjadi saingan atau melebihi suami saya, tapi dengan saya berkarir, saya juga bisa menambah penghasilan keluarga. Dan untuk para wanita dan ibu-ibu PSDKP dimanapun berada, tetap semangat dalam bekerja, tetap menjadi berkat bagi semua orang. Selamat Hari Kartini. Terima kasih. Menjadi ibu sekaligus menjadi pendidik yang membimbing serta menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak muridnya adalah peran yang saya ambil di era modern ini. Saya ingin tetap menjadi ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, serta berkontribusi di bidang pendidikan, menjadikan ilmu yang saya peroleh bermanfaat bukan hanya untuk keluarga, namun juga untuk orang lain. Terima kasih. Menurut saya, Kartini adalah sosok yang menginspirasi, khususnya bagi kaum wanita, karena kita bisa mencontoh dan juga meneladani kegigihan beliau dalam mewujudkan cita-citanya. Seperti yang kita ketahui, setiap wanita pasti memiliki keinginan, cita-cita, ataupun pencapaian dalam hidupnya. Entah pada akhirnya mereka memutuskan untuk berkarir atau memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Untuk saya pribadi, saya memutuskan untuk berkarir di dunia pendidikan, bukan karena saya ingin menyaingi suami saya, tetapi saya ingin berkontribusi lebih terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Itu adalah salah satu cara saya meneruskan semangat Kartini. Selain itu, di momentum Kartini kali ini, saya mengajak semua wanita untuk saling mendukung satu sama lain, baik itu wanita yang berkarir ataupun wanita yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. So instead of judging each other, it will be better for us to support each other. Selamat Kartini. Oh, begitu ya. So, bagaimana dengan mereka yang terjun dalam dunia usaha? Kita simak. Menurut saya, dengan saya terjun ke dunia usaha, saya mengharapkan bisa menambah penghasilan keluarga, misalnya untuk tambahan uang jajan anak-anak saya dan juga untuk tambahan membeli keperluan rumah tangga yang lainnya. Kalau saya pribadi bisa menambah pendapatan keluarga dan memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain. Walaupun di tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, saya bangga karena bisa menjadi wanita hebat dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R.A. Kartini adalah tokoh inspirasi emansipasi wanita bagi kita kaum wanita Indonesia.
bagi saya pribadi, RA Kartini adalah tokoh yang sangat menginspirasi sekali, karena berkat beliau saya bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan, sehingga saya bisa meniti karir saya untuk bekerja dan berkarya. Alhamdulillah, semangat inspirasi dari beliau, saya pun bisa memberikan contoh dan inspirasi bagi adik-adik saya dalam semangat bekerja dan belajar meraih pendidikannya serta meniti karirnya. Pada akhirnya, untuk saat ini saya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bagi saya itu adalah sangat spesial dan tidak mengurangi nilai-nilai perjuangan emansipasi itu sendiri, dimana dari dalam rumah tangga kita pun masih bisa menjadi Kartini lagi dengan cara mendidik anak, menciptakan generasi muda yang tangguh, yang bersemangat, yang berkompetitif dalam meraih cita-citanya dan menjadi penerus bangsa yang bisa memajukan bangsa ini. Di samping itu, kita pun sebagai seorang istri menjadi Kartini yang selalu semangat menyemangati suami kita dalam bekerja, sehingga suami kita bekerja menjadi seorang pekerja yang jujur, bersemangat, dan tangguh. Di samping itu, kita pun walaupun hanya dari rumah, kita pun bisa membantu perekonomian keluarga dengan bersemangat, dengan jiwa emansipasi itu, emansipasi itu sendiri. Kita bisa berjualan, bersemangat, membantu perekonomian keluarga dan suami kita. Kalau begitu, bagaimana dengan ibu-ibu yang fokus dengan keluarga? Apa yang mereka teladani dari Kartini? Banyak hal yang bisa kita teladani dan pelajari dari RA Kartini itu sendiri di dalam dunia pendidikan yang memperjuangkan kebebasan wanita. Jadi, menurut saya, peran wanita dalam rumah tangga itu memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak karakter dan generasi kedepannya. Wanita di dalam rumah tangga itu sering disebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan tak hanya itu, saya memiliki satu organisasi. Saya termasuk dalam kelompok anggota ibu-ibu DWP di tempat suami saya bekerja. Teladan yang kita pelajari dari ibu kita Kartini, kita harus menjadi seorang perempuan yang mandiri dan juga cerdas, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam tugas pekerjaan kita masing-masing. Saya pribadi sebagai seorang ibu rumah tangga yang selalu siap mendukung tugas suami saya dimanapun beliau ditempatkan. Di dalam rumah tangga kita pun, kita adalah seorang wanita yang sangat hebat, wanita Kartini yang hebat, di mana kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam merawat dan membesarkan anak-anak kita menjadi seorang anak yang baik. Akhir kata, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Kartini mempersatukan wanita. Mari kita jalin persaudaraan, saling dukung, dan ciptakan komunitas wanita yang kuat dan solid, serta menjadi penolong bagi suami dalam mendampingi dan mendukung setiap tugas dan pekerjaan, dan juga menjadi teladan bagi anak-anak. Selamat Hari Kartini, semua perempuan hebat, khususnya kita, ibu-ibu DWP PSDKP Biak. Menarik bukan? Itulah perempuan Indonesia. Mereka mampu memberdayakan diri mereka dalam berbagai bidang. Jadilah perempuan hebat bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia. Perempuan juga bisa.